Bruh. 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 Hai guys, sejarah agama Kristen di Bangsal Rejo ada pada tahun 1965 pada saat G30 SPKI. Setelah G30 SPKI, pemerintah menganjurkan semua rakyat Indonesia harus memiliki salah satu agama, tidak boleh tidak beragama. Orang yang pertama kali menganut agama Kristen mantan kepala desa yang bernama Mbah Kamar. Jadi mengenai sejarah, kalau sejarah agama Kristen ini saya tidak menceritakan di Indonesia, ruang lingkup di Bangsal. Jadi di Bangsal Rejo itu ada Kristen itu sejak mulai tahun 1965. Berarti adik-adik belum lahir ya. Tapi Pak An lahir tahun 65. Pas itu G30 SPKI meletus, pom. Nah, gitu ya. Nah, setelah G30 SPKI ditumpas oleh pemerintah. Pemerintah menganjurkan semua orang rakyatku Indonesia harus memiliki salah satu agama. Tidak boleh tidak beragama. Nah, kebetulan di sini juga ada mantan kepala desa namanya Mbah Kamat. Mbak ini tahu ya. Mbah Kamat itu adalah orang pertama yang mengajak orang-orang bangsa untuk mengikut agama Kristen. Kenapa? Karena dia ada sejarah khusus waktu penjajahan Belanda. Dia merasa ditolong oleh noni Belanda. Ya, noni Belanda ketika dia dicari-cari oleh pasukan Belanda, dia diselamatkan oleh noni Belanda. Ya, itu. Jadi ternyata Belanda itu memang ada yang menjajah, juga ada yang baik. Sebagai misionaris kan baik, ya, siar agama. Sing jajah ya jelek. Namanya penjajahan tetap jelek, ya, tetap jelek. Itu. Jadi sejak tahun 65 sudah mulai ada Kristen. Mayoritas jemaat Kristiani di Desa Bangsal Rejo berprofesi sebagai petani. Dalam hal ini, masyarakat Kristen di Desa Bangsal Rejo sangat sulit untuk membangun sebuah gereja. Tetapi dengan berkat karunia Tuhan, banyak sekali bantuan yang mengalir untuk pembangunan GITJ Bangsal Rejo. Tahun 1984, ya, 84 baru kita punya gereja. Gerejanya itu yang sekarang ini, itu dulu SD, bekas SD. Bekas SD ya. 31 Mei 1984. Nah, terus seiringnya berjalan seiring waktu, terus akhirnya kita diberkati Tuhan, kita bisa renovasi gereja tahun 2014. Ya. 2014 kita renovasi gedung gereja itu sampai sekarang 2014. Nah, kemarin saya sudah bilang, Mas, ini kalau kami membangun gereja tidak bisa karena jemaat kami rasa-rasa TNI, Fatin. Tahu TNI, Fatin? TNI, tani. Nah, tani aja buruh, Mbak. Ya, bidat berambang ini tahu, Fatin. Bidat berambang sehari berapa, Fatin? 20.000, 30.000. Kalau membangun gereja nggak bisa. Ini ada power of God. God grace, kasih karunia Tuhan, berkat Tuhan. God blessing, berkat Tuhan, berkatnya Allah. Kalau secara manusia nggak bisa kita bangun gereja, ya. Jadi mukjizat, it's difficult to say, sulit dikatakan. Di dalam Islam pun juga ada ya, namanya berkat Tuhan itu datang dari mana saja bisa. Jadi dibantu dari macam-macam. Ketua pembangunan juga Pak An waktu itu. Setiap hari ada bel, betul ini Pak Yohanes Handoyo ya. Kata itu saya masih dinas. Waktu pas dinas di bel saya grogi redek. Ini dari mana Bapak Ibu? Oh sudah nggak usah tahu nama, ini mau nyumbang gereja. Tiap hari gitu. Jadi dana itu dikirim Tuhan sendiri lewat orang-orang yang digerakkan Tuhan. Jadilah gereja seperti ini sampai sekarang. Nah itu ya secara singkatnya seperti itu. Dasar hukum kekristenan umat Kristen hanya ada dua yang ditulis dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang terkenal dengan hukum kasih.
yang berbunyi kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu itu adalah hukum utama dan yang paling utama. Hukum kasih yang kedua. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri dan kedua hukumlah ini tergantung pada seluruh Taurat dan kitab para nabi jadi mengasihi sesama manusia bukan sesama agama Kristen. Jadi dalam Kristena, tidak ada istilah jihad membela agama karena pembelaannya adalah Tuhan. Terus kedua, dasar hukum kekristenan ya kemarin ya. Dasar hukum kekristenan kita itu hanya ada dua yang ditulis dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Di Matius 22 ayat 37 sampai 40 demikian bunyinya. Yang terkenal dengan hukum kasih. Ya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang utama. Jadi kita harus mengasihi Tuhan secara total. Hati kita, jiwa kita, dan akal budi kita. Jangan separuh-separuh. Karena Tuhan mengasihi umatnya tidak pernah separuh-separuh. Total. Buktinya apa, Pak? Saudara tahu mati kapan? Nggak tahu kan? Tidak tahu. Termasuk ponakan saya ini masih muda. Habis nikah. Saudara, mahasiswa, dan Pak Anies hidup sampai saat ini karena apa? Anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, ya, kemurahan Allah, ya. Harus mengasihi Tuhan secara total, menurut agama masing-masing. Ya. Yang kedua, hukum kasih ada dua, yang pertama mengasihi Tuhan. Kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan kedua hukumlah ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi mengasihi sesama manusia, bukan sesama agama Kristen. Tidak ada ayatnya. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. You shall love your neighbor as yourself. What is the meaning? Itu tadi artinya. Ya. Nah. Jadi yang pertama tadi, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Ya. You shall love the Lord your God with all heart and with all soul, jiwa, nyawa, and with all mind. Lengkap. Ya, itu hukum dalam kekristenan. Dalam kehidupan masyarakat di Bangsal Rejo, toleransi umat beragama sangat luar biasa. Salah satu contohnya, ketika ada kematian semua umat muslim membantu proses pemakamannya. Yang terpenting kita di dunia, harus hablum minannas, saling mengasihi kepada sesama. Kehidupan beragama di Bangsal Rejo, Non Sewu yang dari Demak mana tadi? Demak, dari Jatim. Di Bangsal Rejo, toleransi umat beragama itu luar biasa. Toleransi bukan berarti kita ibadah. Misalnya kalau Islam, karena toleransi hari Minggu saya harus ibadah ke gereja, bukan gitu ya. Nah, toleransi dalam hal sosial kemanusiaan. Satu contoh yang dicontoh oleh desa-desa lain. Kalau ada kematian, ini anak-anakku mahasiswa, yang duduk kubur juga malah pemuda muslim di Bangsal Rejo ini. Ya, saksinya Fatin ini. Ketika kemarin Mbah Silah meninggal, yang duduk coba pemuda Kristen hanya sedikit, karena pemuda Kristen jumlahnya sedikit. Bangsal ribuan, jumlah yang beragama Kristen hanya 30 orang, Mbak. Dari hampir 2000 orang yang di Bangsal ini, bukan kakak, hanya 7 kakak, Mbak. Jumlahnya itu 35 plus cah cilik-cilik, Mbak. Dari ribuan penduduk. Otomatis jumlah pemudanya juga sedikit. Jadi ada meninggal, dikubur itu muslim semua yang duduk coba. Hampir nangisan, Mbak. I brought, ya, penduduk Bangsal. Teman-temannya Mbak Fatin ini yang duduk. Demikian juga kalau ada kematian orang Kristen, walaupun pemuda sedikit, belum yang kubur kabeh. Tidak ada istilah najis-najisan. Tuhan tidak membeda-bedakan umat. Karena Tuhan menciptakan manusia, tidak hanya satu golongan saja, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, untuk saling mengenal, untuk saling itu hebatnya Tuhan Allah. Makanya itu tirulah
Anda adalah agen-agen perubahan. Saya harap Anda pemersatu bangsa masa depan ini. Jangan biarkan Indonesia terpecah belah karena oknum-oknum tertentu yang sok wow. Nah ya, jadi Anda ini agen-agen perubahan. Jadi sekali lagi saya garis bawahi, kehidupan toleransi beragama di sini luar biasa, Mbak. Oke. Salah satu kalau ada kematian. Dan setiap saat saya mungkin di panggung, terima kasih sedulur-dulurku agama Islam yang begitu luar biasa. Ya. Saya ngalong, ya, saudara kita Islam, karena kita hanya sedikit. Luar biasa. Dia tangganya Fatin nih. Ya. Nah itu ya. Jadi toleransi beragama di Bangsa Rejo, wah luar biasa. Ya, tenang, saya salut. Dan Pak Andel sebagai yang dituakan di agama Kristen di sini sangat memberi apresiasi kepada umat-umat Muslim yang ada di Bangsa Rejo. Luar biasa. Ya. Dan ini mungkin bisa dicontoh-contoh yang lain. Ya. Jadi yang penting kita itu dalam di dunia harus hablum minanas, ya, saling mengasihi. Ya. Di ayat tadi di Matius 22 ayat 37 sampai 4 nggak ada kasihlah sesamu agama Kristen, enggak, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, jelas di Islam juga sama. Jelas ya? Nah, ya. Jadi ini untuk perenungan kita. Jadi mungkin itu penjelasan saya singkat seperti itu. Jadi dari yang pertama, yang kedua, yang ketiga seperti itu.